Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat kondisi kita saat ini masih dalam keadaan pandemi, semoga teman-teman tetap menjaga kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Teori Sastra akan menjelaskan materi pada hari ini. Baik, perkenalkan, nama saya Revina Damayanti selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 10 yang akan menjelaskan materi pada hari ini. Yang pertama, Saudara Anggitana Sudarmawan. Yang kedua, Saudari Elsa Sinta Nuria. Yang ketiga, Saudari Revina Damayanti. Yang keempat, Saudari Sri Wahyuningsih. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pendekatan antropologis sastra, pendekatan sastra bandingan, pendekatan intertekstualitas, dan pasca modernisme. Materi pertama tentang pendekatan antropologi sastra yang akan dijelaskan oleh Saudari Sri Wahyuningsih, dipersilakan. Pendekatan antropologi sastra. Konsep antropologi sastra dapat dirunut dari kata antropologi dan sastra. Kedua ilmu itu memiliki makna tersendiri. Masing-masing sebenarnya merupakan sebuah disiplin keilmuan humanistis. Yang menjadi bahan penelitian antropologi sastra adalah sikap dan perilaku manusia lewat fakta-fakta sastra dan budaya. Terlebih lagi, jika pembaca mendalami sastra ajaran atau niti, tentu dapat menyelami budayanya. Membatasi sastra memang tidak mudah. Pandangan klasik memang selalu mengajak agar pembaca mendefinisikan sastra sebagai ekspresi ajaran budaya leluhur. Definisi klasik ini rasanya memang perlu dilakukan redefinisi. Antropologi adalah penelitian terhadap manusia. Menurut Kaysing 1999.2, yang dimaksud dengan manusia adalah sikap dan perilakunya. Menurut Haviland, pada tahun 1984.7, antropologi adalah penelitian tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat bagi manusia untuk menuntun perilaku dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman budaya. Pendapat ini memang masih tergolong klasik sebab awalnya antropologi memang sering membuat generalisasi. Antropologi sastra berupaya meneliti sikap dan perilaku yang muncul sebagai budaya dalam karya sastra. Manusia sering bersikap dan bertindak dengan tata krama. Tata krama memuat tata susila dan unggah-ungguh bahasa yang menjadi ciri sebuah peradaban. Sastra sering menyuarakan tata krama dalam interaksi budaya satu sama lain yang penuh simbol. Dalam konteks antropologi sastra, sastra adalah karya yang merefleksikan budaya tertentu. Secara umum, antropologi diartikan sebagai suatu pengetahuan atau penelitian terhadap sikap dan perilaku manusia. Materi yang kedua yaitu pendekatan sastra bandingan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Revina Damayanti. A. Membangun kerangka teori sastra bandingan. Sastra bandingan jelas membutuhkan teori sebagai framework agar hasil kajian meyakinkan. Selama ini, istilah teori itu masih dikacaukan dengan konsep. Teori juga sering disebut kajian teori, landasan teori, dan sejenisnya. Istilah teori dalam sastra bandingan adalah istilah yang sangat biasa kita dengar sehari-hari, baik di lingkungan akademik maupun bukan. Jost dan Clemens menerangkan bahwa sastra bandingan perlu membahas karya-karya yang memiliki kualitas universal sehingga dapat didudukan sebagai warga sastra dunia. Memang tidak keliru,
Namun, dalam teori sastra bandingan, hal itu tidak perlu dipermasalahkan, sebab sastra universal itu juga amat relatif. Kalau hendak mengawali sastra bandingan dengan karya-karya pujangga besar, silakan saja, tetapi tidak berarti karya sastra yang dihasilkan oleh siapa saja tidak penting. Menurut pendapat Clemens, teori dasar kajian sastra bandingan hendaknya dapat menemukan 5 objek, yaitu 1. Tema atau mitos, 2. Genre atau bentuk, 3. Aliran atau zaman, 4. Hubungan sastra dengan bidang lain, 5. Sastra sebagai gambaran perkembangan teori dan kritik. Teori sastra bandingan lama dan modern. Ada sebuah pernyataan seorang ahli sastra dari Napoli yang menyatakan bahwa tidak melihat faedah dan tujuan dari sastra bandingan yang jelas. Pernyataan ini sungguh mengejutkan, sebab implikasinya amat luas. Paling tidak, dia meragukan kerja teoretik dan praktis sastra bandingan. Ketidakjelasan manfaat dan tujuan sastra bandingan sebagai akibat pula kemapanan teori kajian memang belum sempurna. Teori kajian lama yang sudah kurang sejalan dengan perkembangan sastra modern, mungkin yang layak diperbaharui. Telah lama para peneliti sastra bandingan mendambakan teori yang mapan. Biarpun dalam keyakinan ahli sastra hampir tak ada teori sastra yang dapat dipatenkan, mapan, dan simpel, namun setidaknya teori sastra bandingan yang memadai masih perlu diharapkan. Teori yang dimaksud adalah langkah-langkah analisis sastra bandingan yang dapat mengungkap makna sastra lebih komprehensif. Materi yang ketiga yaitu pendekatan intertekstualitas yang akan dijelaskan oleh saudari Elsa Sinta-Nuriyah. Dipersilakan. Baik, saya Elsa Sinta-Nuriyah, NIM 1262102031131 akan menjelaskan materi ketiga yaitu pendekatan intertekstual. Pendekatan intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri. Ada 2 alasan yang mendasari hal ini. Pertama, pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia penulis teks-teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan berbagai rujukan atau kutipan dari teks-teks yang telah ia baca. Kedua, sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Dalam proses tersebut, ada pertentangan maupun penerimaan akan materi-materi yang ditemukan dalam teks-teks yang dibaca. Dan yang terakhir, materi tentang pasca modernisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Anggitana Sudarmawan. Dipersilakan. Pasca modernisme. Pasca modernisme atau dikenal postmodernisme adalah gerakan abad akhir ke-20 dalam seni arsitektur dan kritik yang melanjutkan modernisme. Termasuk dalam pasca modernisme adalah interpretasi skeptis terhadap budaya, sastra, seni, filsafat, sejarah, ekonomi, arsitektur fiksi, dan kritik sastra. Pasca modernisme sering dikaitkan dengan dekonstruksi dan pasca strukturalisme karena penggunaannya sebagai istilah mendapatkan popularitas yang signifikan pada waktu yang sama dengan pasca strukturalisme, yaitu dalam abad ke-20. Postmodernisme merupakan teori canggih yang mampu menjelaskan fenomena kebudayaan
temporer dalam bidang sastra. Konteks kekinian turut mempengaruhi bagaimana karya sastra dimaknai. Jika dulu sastra memiliki standar atau patokan berdasarkan penilaian kritikus atau lembaga tertentu, maka di era kini sastra memiliki pola standar yang plural. Baik teman-teman, demikian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.